ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kajian kita untuk kitab Syarah Ushul Tsalatsah. Kita akan mulai dari halaman 13. Benar atau enggak? Hah? Alhamdulillah. Yang perempuan juga udah ada kitabnya ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa aja yang udah pernah duduk sini? Selain Restu dan satu lagi kemarin siapa? Amir ya, Masya Allah. Anak kemarin yang duduk sini mana? Yang senderan di sini mana tuh? Yang agak besar orangnya mana? Hah? Gak masuk. Masya Allah nih. Sore yang cerah memang. Yalah. Dikatakan di sini teman-teman sekalian, i'lam, ketahuilah, nomor 5 ya. Ketahuilah, yaitu ilmu adalah mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ilmu adalah apa? Mengetahui secara pasti sesuatu tersebut sesuai dengan kenyataannya gitu loh. Sesuai dengan kenyataan hal tersebut. Misalnya kalau antum ditanya, apa itu ayam cemani? Nah, ngerti ayam cemani? Ayam warnanya hitam, dari kulitnya sampai bulunya. Nah, itu sudah cukup ya, hakikatnya seperti itu. Nah, sekarang ada di antara antum belum pernah tahu ayam cemani. Ada nggak yang belum tahu? Jujur aja nggak apa-apa. Belum tahu ayam cemani. Nah, misalnya. Terus antum ngarang, ayo sok ngarang. Apa itu ayam cemani? Sok ngarang. Jawab ngarang aja, ngarang nggak apa-apa. Katanya warna hitam. Ayam juga tapi. Ayam, katanya warna hitam. Nah. Kapan dengarnya? Barusan. Aduh. Tetapi ada nggak keraguan di sini? Maksudnya belum pasti kan? Karena cuma dengar doang. Ya oke. Nah itu nanti ada lagi insyaallah. Jadi itu 2. Kemudian ada yang belum tahu selain dia? Ayam cemani? Ada yang belum tahu? Oh cuma antum doang berarti? Belum tahu? Ya. Sekarang ngarang aja apa? Ayam cemani itu apa? Ngarang aja bebas. Ini kayaknya ngeselin juga nih orang. Iya, kayaknya mulai udah bikin kesel kayak ini orang nih. Iya. Dari jawabannya bikin kesel ini kayak orang. Kayaknya pekerjaannya nggak beres kayak ini orang. Ayam berkaki 2, terus berbulu hitam, berbadan hitam. Adalah satu yang ngaco lah, pokoknya satu yang melenceng lah gitu. Suka digunakan guna-guna. Suka digunakan guna-guna. Oke. Tapi antum yakin nggak itu? Benar? Nggak yakin? Ya, taib. Itu jawaban itu hampir mirip dengan yang tadi. Oke, sama kita kategorikan yang kedua. Ada yang belum lihat sama sekali? Selain beliau berdua? Udah cukup? Nggak ada lagi? Ayam cemani? Oke, 2 itu nanti kita contohkan di sini. Jadi ilmu itu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataan dari hal tersebut, sesuatu tersebut. Oke, kita mulai. Pengetahuan memiliki 6 martabat, 6 tingkatan. Jadi kalau disebut pengetahuan atau tidak tahu atau enggak tahu, maka ada 6 model, 6 tingkatan. Pertama, al-ilm, ilmu, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ini derajatnya udah yakin, itu dia paham betul-betul, ngerti sesuai dengan hakikatnya, bukan halu, bukan ngarang, dan memang dia tahu betul-betul sesuai dengan kenyataannya, ya.
Baik, kemudian yang kedua, al-jahlul basit. Al-jahl al-basit. Jahl itu kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan. Tapi masih basit. Basit itu di sini artinya apa? Ringan. Yaitu tidak mengetahui sesuatu secara komplit, enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Misal atau namanya siapa, Mas? Kayak enak nih orang nih ya. Syahrul. Syahrul apa namanya? Enggak Gunawan enggak? Syahrul Hidayat. Syahrul artinya apa, Syahrul? Bulan. Hidayat? Apa? Penunjuk arah. Oh gitu ya. Bulan penunjuk arah. Oke. Nanti kalau antum kesesat pakai dia. Iya. Ntar dia bilang setelah 1 kilometer. Iya. Nah, ini Syahrul Hidayah nih, Syahrul Hidayah. Anda tanya kepada antum. Syahrul, antum tahu Nur Alim enggak? Tidak tahu. Tapi Maman Abdurrahman tahu. Nah, ini Persib ini kayak ini. Anak-anak Jackmania soalnya. Iya. Ini Persib rata-rata, ini Persib dari atas sampai bawah Persib ini. Iya, makanya bajunya agak biru-biru. Iya. Karena agak merah putih ini ya, oranye dikit lagi. Iya. Enggak tahu Nur Alim. Enggak tahu. Berarti tadi dia bilang tidak tahu. Dan dia cukup bilang enggak tahu, berarti kan jahal, ketidaktahuan. Enggak tahu sama sekali, tapi dia ngaku enggak tahu. Nah, ini namanya jahal basit. Tidak tahu dan masih ringan lah. Karena dia mengklaim dan mengakui dirinya tidak tahu. Baik, kita yang ketiga nih. Al-jahlul murakkab, kejahilan yang parah. Sebenarnya murakkab artinya bukan parah. Murakkab itu artinya kayak misalnya kan kita tahu martabak nih. Dah martabak satu lagi nih. Terus itu begini. Nah, ini namanya murakkab. Diapain tuh? Ditumpuk. Jadi udah jahil ketumpuk sama kejahilan lagi loh. Kuadrat. Jahil double gitu loh. Kejahilan yang parah. Di sini sebenarnya enggak mesti parah, yaitu kejahilan yang berlebih atau double dan semisalnya lah pokoknya. Yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu itu. Pengetahuan tentang sesuatu, tapi pengetahuannya itu justru berlawanan dengan kenyataan. Gitu. So, nanti misalnya mau Bandung kan? Persib? Persib? Oh. Persib kapan didirikannya Persib? Ngarang aja, ngarang. Enggak, Anda pengen nyari. Coba sok cari ya. Jangan diralat. Biar kalau salah Anda seneng ini. Persib Bandung ya, Persib. Apaan baru kalah sama Arema ini? Hah? Ini dia ada kelas Anda enggak tahu sebenarnya. Menang lawan siapa? Ini jahil murakkab ini. Enggak menang. Tapi benar 1933 ya? Lah ini benar, ini ilmu berarti tadi ini. Enggak, Anda nyari yang bodoh. Jangan Anda nyari yang bahlul. Enggak, ternyata antum tahu. Tadi Anda nyari jahil murakkab ini karena kan postur antum mungkin sesuai dengan yang ketiga ini. Tapi ternyata antum tahu. Enggak, Anda cari yang tidak tahu. Baik. Siapa gimana ya? Oke, sebutkan nama stadion untuk Persib Bandung. Mesti tahu, orang tanggal lahirnya tahu. Ini Persib asli ini. Iya. Masya Allah. Oke, gini aja. Sebutkan manajer dari Persib. Bukan pelatih, manajer. Enggak apa-apa, jawab aja. Salah soalnya nih, jawab aja. Bener. Iya, ayo. Ya malah bener itu. Kadang gitu, Pak.
Iya, kadang orang kelihatannya pinter tapi bahlul. Iya. Ini kelihatan bahlul tapi bener gitu ya. Masya Allah. Ini anda nyari contoh ketiga. Siapa yang mau jadi contoh ketiga, ikhwan? Enggak, soalnya dari semua ini yang cocok cuma antum doang ke contoh ketiga. Gimana? Ayo sini, dari sini sebalik. Siapa namanya? Mana? Enggak yang tadi antum nih, siapa namanya? Syahrul Hidayah. Ayo contoh ketiga lah antum ya. Coba sebutkan berapa kursi tribun dari stadion Sijalak Harupat. Ngasal ya. Jangan. Bas bos. Emang Anda nafkahin antum bos. Berapa? Jawab aja, ngasal aja. Anda juga nggak tahu, tapi coba deh cari tahu. 2 juta. Nah ini baru jahal murakkab. Ya, Anda sebenarnya nggak mau ke antum, mana mau ke yang depan antum. Ya tapi qadarullah ya, antum lah yang dapat sekarang. Kapasitasnya 27.000 penonton. Antum bilang 2 juta. Ini jahal murakkab tapi terlalu parah ini kayaknya. Soalnya jauh banget. Pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikatnya dia. Jadi itu namanya jahal murakkab. Kalau misalnya masih bilang nggak tahu ana, karena emang nggak tahu, maka dia masih jahal basit, masih mending. Kalau beliau ini masya Allah ya, bisa jawab semuanya, alim dia, alim. Tapi alamnya soal bola tapi sayangnya ya. Keempat, al-wahm. Wahm itu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lebih kuat. Dipahami lagi. Wahm, pengetahuan terhadap sesuatu, tapi pengetahuannya itu ada kemungkinan berlawanan dengan, bukan berlawanan dengan kenyataan, tapi berlawanan dengan kemungkinan kenyataan yang lebih kuat. Faham nggak? Di sini nih, waham nih. Waham itu hampir mirip delusi. Ya, apa namanya? Dia bukan jahil, bukan. Dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu ada posibilitas salah juga gitu loh. Cuman nggak bisa dibilang salah begitu saja. Contohnya, kalau misalnya kita ngumpul kayak gini di masa pandemi COVID, ada posibilitas nggak untuk tertular? Ada. Tapi ada posibilitas juga tidak tertular. Apalagi udah zaman insya Allah COVID udah, walaupun sekarang mulai digalakkan lagi tuh COVID-nya. Ya, anggaplah bulan-bulan ini nih, ya kan? Taib. Terus untuk hati-hati jangan ngumpul, nanti ketular COVID. Iya, gitu kan? Nah, antum menganggap ini waham. Waham ini apa? Antum seperti mengetahui sesuatu, tapi ada kemungkinan terbantahkan, ada kemungkinan tidak tertular. Walaupun iya tertular mungkin, tapi bisa juga tidak tertular, dan bisa tidak tertularnya itu lebih besar dibandingkan tertularnya. Maka versi ini namanya waham. Jadi lebih apa? Kemungkinan tidak tertular itu lebih kuat dibandingkan kemungkinan tertular. Ana ulangi sekali lagi. Syahrul, jangan nunduk. Nah, misalnya Syahrul, pas ini di kos-kosan apa di mana tinggalnya? Kontrakan. Sama siapa? Kos-kosan itu namanya. Taib kesini kemudian teman antum bilang, antum mau ini kan izin, mau ikut kajian bareng-bareng sama teman-teman. Jadi nanti sore mungkin terlambat gitu. Terus teman bilang, jangan ngumpul-ngumpul lah. Apa gitu teman-teman mana itu kayak gitu orang-orangnya? Apa ya depan kamu itu kayak gitu orangnya? Ntar kok ketularan gimana COVID? Antum bilang, orang juga banyak pada ngumpul, ya kan ya? Itu pada nggak kena COVID. Mana sekarang secara logika dan kenyataan lebih kuat mana? Ketularan apa enggak? Enggak, ketularan lebih kuat. Nah, maka kemudian antum Syahrul bilang ke temannya itu, ini waham.
Tapi potensi nular ada nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Cuman nisbat atau rasionya kecil kan dibandingkan dengan yang tidak tertular. Maka antum bilang ke dia, antum waham ini. Ya, memang ada mungkin, tetapi pengetahuan antum terhadap penularan ini kemungkinan berlawanan dengan kenyataan yang lebih mungkin, lebih kuat, yaitu tidak tertular. Gimana? Paham nggak antum? Paham nggak? Kalau dari wajahnya kayaknya antum seolah-olah antum kayaknya hidup antum subuh terus. Yang seger dong. Matanya ini, ayo. Oh, bilang gitu. Iya. Yang seger, yang seger. Nah, siapa yang belum paham, teman-teman? Ngerti nggak yang ini, poin ini, waham nih? Beneran? Ngerti ya? Kemudian yang kelima, syak, ragu-ragu, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan lain yang sama-sama kuat. Ini beda sama waham. Ini ragu. Kalau waham itu agak lemah dia. Tapi kalau syak, ragu-ragu, 50-50. Seimbang. Paham nggak di sini? Nih lihat di sini ketika jalan Caman, mana jalan Caman? Ini jalan Caman ini. Jalan Caman kan langganan macet. Kalau udah jam pulang kerja, ya kan? Nah kemudian antum lihat di Google Map, pas mau pergi kemana, tapi petanya melewati jalan Caman. Waduh, ini merah nih, ya. Tapi ya macet, cuman macetnya itu apakah dia masih agak jalan atau macet betul-betul diem? Kan nggak ada rekamannya di Google Map kan? Kita nggak tahu, cuman macet-macet aja gitu, merah-merah aja. Di sini kan 50-50. Ini namanya apa? Syak, ragu-ragu. Ya, paham nggak di sini? Ragu-ragu, ya. Beda dengan waham. Kalau waham itu pengetahuan kita, prediksi kita itu malah rasionya lebih kecil dibandingkan kemungkinan yang lebih besar. Oke, gimana sampai sini? Para syekh sekalian, paham nggak? Baik, insyaallah. Baik, kemudian yang keenam, azan. Kalau tadi 50-50, kalau waham itu anggaplah cuma 25%. Kalau syak, ragu-ragu, 50-50, 50-50. Kalau zon, sangkaan atau mengira-ngira, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lebih lemah. Ini kebalikan dari waham. Gimana, paham nggak? Zon itu adalah persangkaan. Dia di bawah tingkatan ilmu. Ya, jadi ada nih. Anak kasih urutanya gini nih. Ini derajat tertinggi nih. 1, 2. Pakai ini aja biar lebih mudah. Bagusan. 3, 4. Ada berapa tadi? 6. Tapi baik-baik ya. Yang paling tinggi tingkatannya apa, Sok? Tebak ya, Sok. Ilmu jelas. Ilmu. Kenapa? Karena ini sesuai dengan kenyataannya kan, hakikatnya. Oke. Yang kedua, Sok apa? Enggak, bukan. Enggak, ini dari segi paling tinggi, paling rendah. Zon ya, benar ya? Az-zon. Persangkaan. Kenapa dia di bawah ilmu? Karena ini masih ada probabilitas yang mungkin kurang atau salah, masih mungkin salah. Tapi dia lebih kuat ini. Karena dia lebih bertentangan dengan apa yang lebih lemah. Kemungkinan lebih lemah. Kayak misalnya tadi Syahrul bilang ke teman, ana mau ngumpul nanti kajian. Kata temennya, janganlah nanti keturunan COVID, gitu kan. Temennya ini angkat waham karena dia lemah nisbatnya. Dan antum berarti apa? Zon bukan? Zon karena antum lebih kuat. Posibilitas antum lebih kuat. Tapi nggak bisa sampai ilmu karena antum nggak tahu nanti apa yang terjadi kan? Nah, berarti ini zon di sini. Ini persangkaan. Kadang persangkaan kuat. Tapi namanya persangkaan namanya juga nyangka.
persangkaan atau perkiraan. Tapi namanya menyangka itu nggak sampai mengetahui persis, ya nggak? Iya. Ya misalnya ada mendung di sana. Wah, hujan nggak ya? Tapi posibilitas besarnya hujan karena tanda-tandanya. Tapi kan belum terjadi, kita nggak tahu. Hanya menyangka nanti bakal hujan. Nah sekarang ternyata tiba-tiba hujan. Antum bilang apa? Oh ini hujan, ini ilmu atau nyangka? Ya ilmu lah, masa masih nyangka juga, orang udah jelas hujan. Nah gitu ya, ini persangkaan ya. Probabilitasnya ada dan lebih kuat probabilitasnya. Oke. Yang ketiga apa? Syak dulu atau waham dulu? Syak. Syak itu apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Karena ini berarti ini anggap 75%. Ini 50%. Ini 100. Oke, ragu-ragu berarti kan 50-50. Oke. Antum misalnya mau pergi kemana? Mau pergi ke Bandung, tapi ragu-ragu. Hujan nggak tahu kan? Hujan apa enggak ya? Hujan apa enggak ya? Tapi nggak ada petunjuk bahwa itu ada hujan atau enggak ada. Tapi ini lagi musim hujan, cuman kan nggak tahu juga nanti mana. Bingung, ragu-ragu. Ya, nah ini masuk ke syak. Kemudian setelah itu apa? Waham atau jahal dulu? Al-waham. Waham ini apa Indonesianya? Waham di Indonesia juga ada namanya waham. Cari di KBBI. Dia berarti berapa persen? Anggaplah dia 25%. Lemah dia. Tetapi ada posibilitas nggak? Ada, cuman lemah. Kayak tadi yang menganggap sekarang ngumpul sekarang kena COVID nanti. Padahal di mana-mana orang pada ngumpul dan nggak ada yang kena COVID. Kalaupun mungkin kena, paling ringan gitu. Makanya yang ini waham, posibilitasnya kecil sekali. Gitu ya, berlawanan dengan posibilitas yang jeli lebih besar. Gitu ya. Itu waham namanya. Gimana? Bisa hafal nggak sampai sini? Bisa. Yang kelima apa dulu? Al-jahl, al-basit. Apa nih? Bahlul. Nah, gitu. Bahlul. Berapa? 0. Tapi ini masih bahlul biasa dia. Masih bahlul yang oke dah. Kita terima kebahlulannya, gitu kan? Iya, karena nggak sotoy dia. Nggak tahu. Iya. Berapa jumlah rambut Rano Karno misalnya? Nggak tahu. Ya udah bahlul nanti, gitu kan? Jahil tentang itu. Udah selesai itu. Udah selesai permasalahan kalau 0% selesai. Tapi kalau misalnya yang terakhir apa? Al-jahl al-murakkab. Nih al-jahl murakkab nih orang yang tidak tahu bahwa saya diri tidak tahu. Al-jahl al-murakkab. Apa nih enaknya nih? Beleguk ini enaknya nih. Iya. Nggak tahu enaknya apa. Ini minus berapa terserah tergantung dengan tergantung dengan kebahlulan ini dia, kesoktawan dia. Iya, misalnya udah nggak tahu ngomong gitu loh. Ceramah lagi. Bukan saya tapinya. Iya, bukan saya. Nah, gitu ya. Oke, bisa paham di sini? Harus hafal. Nggak boleh keluar dari majelis ini kecuali hafal ini. Di tes bisa nggak? Udah. Nah, ini langsung bisa, yakin langsung bisa. Antum tuh semua pintar semua kecuali yang enggak. Iya. Bisa insyaallah. Tanpa ngeliat ini bisa. Ana tes sekarang bisa ya. Siapa di antara antum di sini ada nggak yang namanya depannya Muhammad, Pak? Enggak, selain Pak ini, selain Pak Idrus. Antum bisa ya? Yakin? Emang kalau langsung pulang mau? Langsung pulang mau nih? Iya. Oke, nanti antum boleh pulang jam 5 nanti insyaallah. Tapi antum kan ngeliat sini, nanti ngintip di sini gimana? Jangan jadi hapus, masih ada yang mau ngapalin. Maju ke depan nggak sini, benar. Iya, maju ke depan ngadap ke pinter. Sebenarnya bukan pinter Pak, licik. Ya. Temennya bisa digituin. Oke, presentasi yang pertama apa? Ini namanya siapa? Muhammad siapa? Masya Allah, bagus banget nama ulama ini. Masya Allah, ulama tafsir ini Masya Allah ini ulama. Pinter. Masya Allah. Masya Allah.
Ya udah kalau gitu balik aja dah. Enggak. Yang pertama apa Muhammad Rashid Ridha? Pertama ilmu. Artinya pengetahuan. Ya ilmu. Taib. Kemudian yang kedua? Tiga? Keempat? Oke, boleh curiga tapi lemah ya. Kelima? Yang keenam? Berkokok. Ya. Ya, jal kuadrat. Oke, balik, masya Allah. Taib. Tafadhal Muhammad Rashid, antum point to your friend. Teman antum, tunjuk. Teman antum yang entah antum ragu mencintainya atau membencinya, antum ragu. Ayo, sak silakan. Ayo, sak. Iya, antum di surrounded atau dikepung oleh orang-orang licik sebenarnya. Ini satu, ini dua. Iya. Oh itu beneran ada telepon. Fadol yang lain. Ayo, Fadol. Ayo, sebut aja namanya. Bahkan nggak perlu lihat mukanya juga apa-apa. Sebut aja. Siapa yang Martin? Masya Allah. Martin di mana Martin? Namanya bagus. Ini bukan nama orang Ciamis Martin itu. Mana Martin, yang mana orangnya? Oh ini Ciamis juga ini. Masya Allah. Martin Soekardi, siapa namanya? Martin siapa? Masya Allah. Kesana ngadapnya. Antum ngadap ke situ kayak ngadap ke bapak antum. Iya, Martin. Ayo tafadhol. Yang pertama apa Martin? Ilmu artinya dua. Artinya boleh. Tiga. No. Syak. Ragu-ragu. Keempat. Enggak. Waham. Antum pengen langsung ke jahal aja. Ayo waham. Waham artinya waham. Ya. Keempat, kelima. Jahal basit. Artinya lah ini jahal murakkab ini. Nanya nggak bener. Jawabnya nggak sok tahu nih. Bukan itu. Jahal basit antum malah ngebuktiin jahal murakkab. Antum malah mencontohkan tentang diri antum jahal murakkab itu. Ini baru jahal basit. Iya, itu antum macunya di situ terus mentang-mentang antum kayak gitu antum. Jahal basit itu dia tahu bahwa saya dirinya tidak tahu. Gitu ya. Dia ngerti diri bahwa saya dirinya tidak tahu. Yang keenam? Artinya? Apa enaknya ngomongnya? Beluguk. Iya, tafadhal, balik. Masya Allah. Ini udah mewakili nih, Masya Allah. Dua ini udah paham, Insya Allah semuanya juga udah paham, Insya Allah. Kemudian dikatakan di sini dan ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Jadi ini ilmu nih. Ini ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu nazari. Daruri itu kan artinya darurat. Kalau nazari itu nazar itu tinjauan, pandangan. Apa artinya di sini? Ilmu daruri yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat mendasar dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian dalil. Anda ulangi ya. Ilmu daruri adalah ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang sifatnya itu dasar banget gitu loh, basic. Everyone knows it gitu. Semua orang tahu itu. Dan pasti diketahui tanpa melalui, nggak perlu penelitian, nggak perlu pembuktian dalil karena udah jelas. Seperti pengetahuan bahwa api itu panas. Enggak? Api itu panas. Semua tahu nggak itu? Nah, ini termasuk ilmu daruri. Es itu dingin. Ini ilmu daruri bukan? Iya. Manusia itu matanya dua. Iya, ilmu daruri. Nggak perlu. Apa benar manusia matanya dua? Ngapain antum teliti? Sebentar, anak ngaca dulu. Oh iya benar dua. Oh ya, ini gimana? Ya, turun hujan.
Kemudian antum bilang, oh ini adalah hujan. Ini ilmu doruri bukan? Doruri udah selesai. Ya, jadi nggak perlu penelitian. Ini kok banyak tetes air ya, deras banget ya. Dari langit lagi. Ini hujan apa-apa ya? Terus buka kamus, meneliti di internet browsing, nyari video di YouTube. Apa itu hujan gitu? Yang ngabisin waktu sehari, akhirnya besoknya langsung menulis status. Akhirnya aku temukan, akhirnya aku mengetahui apa itu hujan. Setelah membahas berjam-jam. Ini ngapain? Kan ilmu doruri. Iya, mata kaki ada di mana? Antum jawab, bentar, Anda mau penelitian dulu. Ngapain diteliti? Mata kaki ada di mana? Di mana coba? Antum masih mikir juga? Anda nggak tahu kok mikir sampai sini atau bawahnya lagi nih, jangan-jangan ini. Mata kaki di kaki, selesai kan? Nah, itu ilmu doruri. Ada kemudian ilmu nazari. Tapi ilmu doruri ini kadang-kadang relatif, teman-teman. Kadang-kadang relatif. Ada bagi sebagian orang, baginya ini ilmu doruri. Tapi bagi sebagian orang, ini bukan doruri. Contoh, kita ini ditanya, Ciamis di mana? Di provinsi mana? Semua jawab apa? Jawa Barat. Jelas ini ilmu doruri buat kita. Antum tanya sama orang Nigeria. Bang, ngerti nggak di mana Ciamis, provinsi mana? Kumur-kumur dia habis itu bingung. Di mana provinsi? Nggak tahu. Bukan doruri bagi dia. Itu kadang-kadang ada sebagian ilmu itu, sebagian orang mengetahuinya secara pasti karena emang dia orang situ atau bergelut di bidang itu. Tapi kadang-kadang bagi orang lain enggak, ini bukan doruri. Ini ilmu nazari ya. Ilmu nazari adalah pengetahuan yang memerlukan penelitian dan pembuktian dalil, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam wudu. Jadi definisinya ilmu nazari apa? Pengetahuan yang memerlukan penelitian atau pembuktian dalil. Dalam bekerja pun juga gitu, ada ilmu doruri, ada ilmu nazari. Ilmu doruri itu nggak butuh proof, nggak butuh bukti karena semua juga udah tahu. Kita udah tahu langsung. Tapi kalau ilmu nazari itu butuh kadang-kadang butuh data, butuh bukti, proof, dan butuh dalil, butuh penelitian, butuh melihat butuh observasi terlebih dahulu. Kan gitu. Ini pekerjaannya apa nih, teman-teman? Sebagai apa sih, Pak? Enggak, globalnya ini perusahaan apa nih? Baja besi. Pada ngapain aja dia, kira-kira? Anda juga bingung. Karena bukan ilmu doruri bagi Anda. Iya. Hah? Ada yang marketing ada nggak? Nggak di sini ya. Tapi mereka bukan lapangan ya. Bukan. Misalnya dalam pekerjaan, misalnya saja ya, ada yang bagian apa namanya ekonominya gitu, apa namanya akuntannya ya. Tanya, bukan bagian akuntan yang ditanya, yang ditanya satpam. Pak, kira-kira berapa banyak tonton besi yang terjual pada bulan November kemarin? Yang ditanya antum. Ayo, berapa? Berapa ton? Nah, bagus ini. Masuknya ke Jahal Babalul. Masih mending, masih. Dan antum dapat pahala dengan mengatakan Allahu a'lam, karena memang benar Allah yang paling mengetahui tentang semua itu. Ini berarti bagi antum pengetahuan terhadap berapa ton besi yang terjual bulan kemarin itu ilmu nazari. Perlu penelitian, perlu nanya dulu ke perusahaan atau akuntan, gitu ya. Antum kerja di mana, Pak? Mas, Bro? Bagian apanya? Enggak di sini, masa di sini. Adminnya. Ngapain itu? Masa ketawa doang, Mereka penjualan. Taib. Ini Anda langsung nanya, beliau langsung tahu pekerjaan dia. Iya kan? Enggak mikir loh. Antum pekerjaan itu apa? Bingung. Apa? Ketawa habis itu bingung. Ntar, Anda mikir lu pekerjaan apa? Lah ini nggak bisa ini. Tapi beliau langsung tahu kan pekerjaan di bagian administrasi. Berarti pekerjaan dirinya ini adalah ilmu doruri buat dia. Sesuai kenyataan, sesuai kenyataan. Butuh penelitian? Nggak butuh penelitian. Tapi kalau misalnya tadi ditanya Mas yang ini,
Berapa jumlah ton untuk penjualan bulan kemarin? Dia, bentar Ustaz, Anda tanya dulu ke teman-teman gitu. Berarti ini ilmu nazari bagi dia. Ya begitu ya, sampai sini paham ya. Jadi kita udah banyak istilah nih hari ini yang kita tahu nih. Dari ilmu syak, ilmu dhan, syak, waham, jahal basit, jahal murakkab, ilmu daruri, ilmu nazari. Ini semua bagian-bagian nama istilah ini semua ada di ilmu mantik. Pernah dengar ilmu mantik nggak? Enggak, ya udah. Berarti ilmu mantik adalah ilmu nazari, bagi kita butuh penelitian lagi, ya kan? Nah, gitu. Baik. Pak, habis dakwah. Hah? Apa? Kenapa? Iya, habis dakwah kan? Antum jangan ketawa, antum dia mirip ini. Hah? Dari Nabi Adam. Oh, dari Nabi Adam. Ini Nabi Idrisnya apa gimana ini? Enggak, kok mirip ini, Masya Allah. Bang, habis dakwah di kapal apa gimana nih? Habis dakwah di kapal? Kenapa emang? Nama bapak antum siapa? Soal langsung dijawab sama dia. Berarti ilmu apa nih? Ilmu doruri, bukan ilmu dorori. Kalau ilmu dorori itu ilmu berbahaya. Doror itu berbahaya artinya. Ini doruri. Kalau dorori, doror itu bahaya artinya. La doror wala diror. Baik, sekarang siapa nama tetangga antum 5 rumah dari samping antum? Yang di kampung 5 rumah sebelah kiri. Hah? Sawah. Enggak, bukan. Pokoknya habis sawah ada lagi rumah. Sampai ketemu 5. Ayo Ustaz. Perlu mikir enggak? Berarti ilmu apa ini namanya? Nazari. Iya. Ya seperti itu. Terbukti sekarang. Keenam, kemudian rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Maksudnya semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, yang dengannya engkau memperoleh apa yang engkau minta dan selamat dari apa yang engkau hindari. Maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberimu taufik serta menjagamu dalam kehidupan di masa yang akan datang. Ini jika Anda menyebut rahmat secara tersendiri. Oke, sebelumnya, jadi kalau kita bilang semoga Allah merahmatimu, itu mencakup maknanya semoga Allah menyayangimu dan mengampuni dosamu, gitu ya. Tapi kalau misal disebut bersamaan dengan maghfirah, ya, yaitu ampunan, misalnya semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, misalnya gitu. Ya, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Maka maksud maghfirah di sini adalah ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Adapun rahmat adalah taufik untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Al-muhim ini adalah pemaknaan saja. Al-muhim rahmat, kita tahu rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Rahmat dari Allah, taufik dari Allah. Adapun maghfirah, ampunan dari Allah. Kita semua ini butuh keduanya. Banyak dosa nggak kita? Banyak dosa. Tapi sekalipun kita banyak dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu saja memberi kita rahmat, ampunan dan rahmat dan maghfirah. Tapi apa yang dilakukan penulis menunjukkan perhatian dan kecintaannya kepada orang yang diajaknya bicara, serta keinginan beliau agar agar pembaca ini mendapatkan kebaikan. Ya begitu ya. Untuk berikutnya ini, karena ini untuk berikutnya ini agak panjang harusnya, jadi nggak bisa kita pisah karena waktunya juga mepet ya. Karena nomor 7, 8, 9, dan 10 itu saling berkesinambungan. Ya, saling berkesinambungan. Maka kita buka, dan juga 11 juga, sampai halaman 19. Ya, kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Jika tidak, berarti kita cukup sampai sini. Ayo sok, silakan yang mau bertanya. Fadhol. Kalau antum nggak mau bertanya, anak tes antum. Makanya tadi kita bilang nggak bisa keluar dari majelis ini kecuali udah hafal semua ini. Udah hafal belum? Insyaallah. Restu. Mana Restu? Ini dia nih. Ayo Restu. Udah hafal belum Restu? Belum. Ana kasih waktu antum terserah ana waktunya kapan. Pokoknya nanti tiba-tiba ana suruh antum maju. Ya, hafalin sekarang.
Tiba-tiba nanti anak suruh antum loh. Ya, siap ya nanti ya. Oke. Restu. Enggak, ngapain lo? Amir, mana Amir? Hafal Amir? Belum atau enggak? Dikasih waktu hafal ya, nanti tak panggil lagi ya Amir ya. Oke. Syahrul Hidayah. Udah hafal belum? Masya Allah. Tafadhol. Taqaddam maju. Ini Masya Allah Syahrul ini orang pinter ini Masya Allah. Orang pintar biasanya apa Syahrul namanya? Paranormal. Enggak ya? Ayo Syahrul. Yang pertama itu adalah ilmu, kedua don, ketiga syak, keempat al-jahlul basit. Enggak. Waham. Antum pengen cepet-cepet jahil-jahil gitu? Kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kira-kira Syahrul Hidayah kira-kira nomor berapa? Waham? Anda nggak tahu nih tawadu atau kenyataan ini? Hah? Waham? Enggak juga, ini masuk bawah ini. Kalau ya udah fadhol, bentar lagi karena waham bentar lagi bahlul ini bentar lagi. Ya udah fadhol, jazakallah khair. Restu, ayo maju Restu, tafadhol. Hafal nggak hafal, maju. Iya, minimal antum ketahuan dah yang mana nanti. Ya, maju, ayo Restu. Mulai kelihatan desonya kan, kadi wae ya. Ayo, jangan ngadep sini. Ngadep sana. Jangan malu. Ayo, satu. Dua. Ya nggak apa-apa terserah antum lah. Tiga. Empat. Lima. Wah susah nih ya. Iya susah. Karena bagian jahil ini memang susah. Biasanya orang jahil nggak tahu bagian ini. Ayo 5 apa? Dari kasih tahu nggak jawab lagi. Anak kamu udah kasih tahu. Susah ya ngomongin diri sendiri ya. Ayo. Ini nomor 5. Ayo. Nomor 5 sama 6 mirip. 5 sama 6 mirip. Ayo, sok. Nggak ada lupa di sini, nggak ada. Adanya jahil, nggak ada lupa. Ini kayaknya walaupun dikasih tahu juga nggak bakal tahu nih. Ayo. Ja. Apa tuh artinya tuh? Masih ringan. Masih ringan sama dijinjing ya. Kalau udah berat jahil murakkab ya. Yang keenam apa? Jahil murakkab apa? Jahil murakkab apa pembokat? Jahil murakkab pakai B, murakkab. Wah, ini harus banyak-banyak sabar nih Pak menghadapi orang seperti ini. Iya, ya, sok. Hatur nuhun ya. Ayo, Amir. Ini nih, Masya Allah nih. Aduh. Iya, Masya Allah nih. Iya, iya Mang Amir. Laku samanya? Enggak. Ayo sok, nomor 1 apa? Masya Allah. Ini yakin dia dengan dirinya nih. 2. 3. 4. 5. Jahul naon, jahul. Bikin sendiri harokatnya jahul. Jahl. Al-jahl basit. Yang ke-6. Masya Allah.
Kira-kira Amir antum nomor berapa? Insya Allah dah. Dia aminin aja karena ya udah biarin aja lah, dia terserah kumaha sia wae lah. Ayo, tafadhol, jazakallah khair. Makasih banyak, masya Allah teman-teman. Mudah semangat terus ya insya Allah. Semuanya insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Tolong dilihat juga nanti di rumah, baca-baca lagi. Ya keinget semua insya Allah ya, dari nomor 1 sampai 6 ya. Juga ilmu daruri apa, ilmu nadhari itu apa. Ini juga nanti buat menatap pikiran juga bagus. Kita nanti tahu nih orang yang saya tahu itu namanya apa. Yang mana orang saya tahu namanya? Jahal? Murakkab. Orang tahu tapi dia tuh khawatir cuman sebenarnya lemah kekhawatiran dia. Namanya waham. Ada orang nggak tahu tapi dia mawas diri. Enggak. Jahal basit. Ya bahlul tapi emang balul. Iya, kalau yang memang benar-benar berilmu kayak Amir itu apa namanya? Ilmu, masya Allah. Kemudian kalau misalnya dia punya persangkaan kuat dia, apa? Zon. Kalau yang ragu-ragu, masuk enggak, syak. Ya begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nyantol terus di kepala, bermanfaat buat kehidupan kita. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.